warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dina Aulia dari kelas HKC dengan NIM 1123089. Di video kali ini, saya akan mereview satu undang-undang yang super penting dan menjadi pondasi utama kehidupan berkeluarga di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penasaran apa aja isi dan aturannya? Yuk simak sampai habis ya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan perkawinan di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang pakai hukum adat, hukum agama, sampai KUH Perdata. Nah, undang-undang ini hadir sebagai penyatu agar aturannya menjadi lebih jelas, seragam, dan pasti. Di pasal 1 definisikan bahwa perkawinan itu bukan cuma sekedar akad atau kontrak semata, tapi juga ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan cuma soal sah secara hukum, tapi juga ada nilai agama dan tanggung jawab. Kemudian di pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan harus dicatat secara resmi. Artinya, sah di mata Tuhan itu wajib, tapi sah di mata negara juga harus ada demi perlindungan hukum. Undang-undang ini menganut asas monogami, tapi masih membuka peluang poligami dengan syarat yang sangat ketat dan harus ada izin pengadilan. Tujuannya tentu jelas supaya poligami tidak dilakukan dengan semena-mena dan tidak merugikan pihak perempuan. Lalu mengenai syarat perkawinan, perkawinan itu harus atas dasar suka sama suka atau persetujuan kedua belah pihak. Dulu, batas usia minimal menikah itu diatur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dan untuk perceraian pun itu tidak bisa dilakukan seenaknya, harus melalui proses pengadilan agar keutuhan rumah tangga benar-benar dijaga. Tanggapan saya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, kalau dilihat dari sisi positifnya, undang-undang ini sudah sangat komprehensif, aturannya lengkap mulai dari syarat perkawinan, larangan perkawinan, sampai pembatalan perkawinan. Upaya membatasi poligami dan mewajibkan pencatatan sipil itu merupakan bentuk perlindungan negara yang sangat baik bagi istri dan anak. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang zaman sekarang, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Yang pertama soal batas usia. Dulu usia 16 tahun bagi perempuan dianggap cukup, tapi kalau dipikir-pikir secara psikologis dan biologis, usia segitu kan masih masa pertumbuhan dan belum tentu matang secara mental. Makanya aturan ini kemudian direvisi menjadi 19 tahun sama seperti laki-laki. Ini merupakan bukti kalau hukum itu hidup dan harus menyesuaikan perkembangan zaman. Yang kedua, soal posisi perempuan dalam poligami. Meskipun undang-undang mensyaratkan keadilan dan persetujuan istri, tapi pada praktiknya posisi perempuan tetap berada di pihak yang harus menerima atau mengizinkan secara mengizinkan. Secara emosional tentu berat, jadi meski aturannya itu sudah membatasi, tapi tantangan implementasinya masih ada. Nah, dan ketiga, saya sangat setuju dengan penggabungan unsur agama dan negara, karena kalau hanya sah secara agama tapi tidak tercatat, hak-hak istri dan anak itu rentan tidak terlindungi dan di kemudian hari. Jadi kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah pondasi yang sangat kokoh, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Semangat dan nilai dasarnya masih sangat relevan sampai sekarang. Beberapa pasal memang sudah direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini, tapi peran undang-undang ini dalam menertibkan hukum keluarga di Indonesia tidak bisa dilupakan begitu saja. Nah, mungkin sekian review singkat dari saya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.